Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusolli wa nusallimu ala khairil anam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Selamat datang kembali di Learning Pelajaran Bahasa Indonesia. Apa kabar anak-anak sekalian? Harapan Ustazah tetap sama. Semoga kita tetap berada pada lindungan Allah. Jangan lupa tetap menggunakan masker ketika keluar rumah dan sering mencuci tangan ya. Nah, minggu lalu kita sudah melakukan ulangan untuk bab 3, yaitu teks anekdot. Bagaimana hasilnya? Semoga memuaskan ya. Jika masih belum memuaskan, jangan berkecil hati. Tetapi kita harus semakin giat dalam belajar dan memahami pembelajaran. Sehingga ketika Ustazah memberikan waktu kalian untuk bertanya, hal-hal yang tidak kalian pahami, kalian bisa memanfaatkan waktu tersebut untuk kalian bertanya. Sehingga kalian dapat paham apa yang telah kalian pelajari. Nah, Ustazah akan ingatkan kembali setiap pembelajaran bahasa Indonesia, kalian siapkan terlebih dahulu buku paket dan juga catatannya. Catat hal-hal yang sekiranya tidak kalian pahami dalam video pembelajaran, dan juga catat hal-hal penting dalam video pembelajaran tersebut. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan setelah menonton video tersebut, kalian dapat langsung tanyakan pada Ustazah. Jangan lupa untuk konfirmasi kehadiran di grup diskusi Telegram ya, agar kehadiran kalian dapat Ustazah catat, sehingga Ustazah tahu bahwa kalian hadir di kelas kita hari ini. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan masuk ke bab 5, yaitu kreativitas menulis ikhtisar. Nah, mungkin ada di antara kalian yang bertanya-tanya, kenapa kita langsung belajar ke bab 5? Kenapa bab 4 tidak kita pelajari? Ada satu bab yang tidak kita pelajari secara mendalam pada pembelajaran bahasa Indonesia ini, yaitu ada pada bab 4, yaitu menyelami kejayaan masa lalu bersama hikayat. Kenapa begitu? Bab tersebut tidak kita pelajari karena hikayat adalah cerita fiksi atau hayalan yang tidak sejalan dengan syariat Islam, bahwa kita tidak mempelajari hal-hal fiksi yang bersifat imajinatif. Kita hanya akan mengulasnya sedikit saja sebagai sebuah pengetahuan ya. Nah, sekarang ada ulasan hikayat yang hanya dasarnya saja, yaitu yang pengertian dari hikayat adalah salah satu bentuk sastra prosa, terutama dalam bahasa Melayu yang berisikan tentang kisah, cerita, dan dongeng. Jadi hikayat ini kisah, cerita, atau dongeng masa lalu, seperti itu. Nah, dalam hikayat juga terdapat unsur-unsur yang membangunnya, yaitu ada tema, amanat, latar, penokohan, dan pengaluran. Karena hikayat ini berupa cerita fiksi, sehingga unsur-unsur pembangunnya tentu saja harus memiliki kelima unsur tadi. Pasti kalian sudah tahu bukan apa itu tema, amanat, latar, penokohan, dan juga pengaluran. Nah, tadi kita sudah mengetahui pengertian dan juga unsur-unsur dari hikayat tersebut. Nah, terus kemudian ada struktur dari hikayat ini ada 3, yaitu orientasi atau setting, berisi informasi mengenai latar belakang kisah atau peristiwa yang akan diceritakan selanjutnya. Kemudian ada rangkaian kejadian atau important event atau record of event, berisi rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis menurut urutan waktu yang meliputi kejadian-kejadian utama yang meliputi tokoh. Nah, yang terakhir ada reorientasi, yaitu berisi komentar evaluatif atau pernyataan kesimpulan mengenai rangkaian peristiwa yang telah diceritakan sebelumnya. Selain ketiga hal tersebut, ada juga hikayah memiliki kaidah kebahasaannya sendiri, yaitu banyak menggunakan kata ganti orang pertama, kata kerja tindakan, kata deskriptif, kata kerja pas. Kata
kerja mental, dan kata penghubung. Itulah sekilas pembahasan untuk teks hikayat sebagai pengetahuan kita saja. Nah, kita kembali ke pembelajaran kita hari ini ya. Sebelum itu kita harus terlebih dahulu tahu kompetensi dasar untuk pembelajaran kita kali ini adalah menyebutkan butir-butir buku fiksi dan non-fiksi. Di sini kita hanya akan belajar menyebutkan butir-butir penting dari buku non-fiksi saja ya. Kemudian dari kompetensi dasar tersebut kita tahu apa sih tujuan dari pembelajaran kita kali ini. Jadi tujuan pembelajaran kali ini yaitu setelah mempelajari materi ini kita diharapkan mampu menyebutkan butir-butir penting buku fiksi dan non-fiksi dengan benar. Semoga tujuan kita dapat kita penuhi dengan maksimal, yaitu kalian dapat memahami bagaimana menyebutkan butir-butir penting dalam buku non-fiksi tersebut. Nah, sudah berapa banyak sih buku yang telah kalian baca dalam semester ini? Tentu banyak kan? Nah, informasi ataupun pengetahuan yang ada di dalam buku-buku yang telah dibaca dapat dengan mudah kita pahami dengan menuliskannya ke bagian-bagian penting di dalam teks-teks yang Anda baca itu ke dalam bentuk ringkasan. Dengan ringkasan tersebut, kalian dapat memanfaatkannya untuk mengingat dan memahami isi buku-buku yang telah kalian baca secara tepat. Pada bab ini, kita akan mempelajari bagaimana sih meringkas suatu buku dengan mudah. Jadi, pembelajaran kali ini adalah menyebutkan butir-butir penting dari buku non-fiksi. Sebelumnya, kita perlu tahu apa itu buku fiksi dan non-fiksi. Jadi, buku fiksi adalah suatu buku yang ditulis oleh pengarang yang tidak bersifat faktual atau aktual, melainkan hanya rekaan berdasarkan hayalan dari penulis atau pengarang. Sedangkan buku non-fiksi adalah sebuah buku atau karangan yang dibuat berdasarkan hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan mengandung suatu fakta. Dapat dilihat bukan perbedaan antara kedua buku tersebut? Nah, di sini ada contoh buku fiksi. Itu seperti novel, kumpulan cerpen, atau dongeng. Sedangkan buku non-fiksi bisa berupa biografi, buku sejarah, atau buku motivasi. Nah, setelah kita mengetahui apa itu buku fiksi dan juga buku non-fiksi, di sini juga kita harus tahu apa sih itu ikhtisar. Nah, ikhtisar adalah penyajian singkat dari suatu uraian, hal-hal penting ataupun gagasan-gagasan utama yang ada pada suatu uraian, dicatat dan disusun kembali menjadi kalimat-kalimat yang padu. Ikhtisar dibuat dengan tujuan mempermudah dan mempercepat pemahaman terhadap suatu bacaan. Jadi ikhtisar ini seperti rangkuman ya untuk hal-hal penting atau gagasan-gagasan penting yang ada di dalam suatu buku. Seperti itu. Nah, kemampuan kita dalam menentukan bagian-bagian penting dari suatu bacaan sangat bermanfaat ketika akan meringkas atau membuat sebuah ikhtisar dari sebuah buku. Jadi kemampuan kita dalam menentukan bagian-bagian penting ini sangat penting ketika kita ingin meringkas suatu buku atau ingin membuat sebuah ikhtisar. Nah, hal ini karena ringkasan disusun berdasarkan bagian-bagian penting ataupun gagasan-gagasan utama yang ada di dalamnya. Bagian-bagian penting itu kemudian kita ceritakan kembali dengan menggunakan kata-kata sendiri dengan ringkas. Nah, itulah yang bisa kita sebut sebagai ikhtisar. Nah, tentu saja kegiatan tersebut harus dilakukan dengan langkah-langkah membaca yang benar. Jadi, ketika kita ingin meringkas atau membuat ikhtisar, kita juga harus melakukan membaca dengan benar, tidak hanya selewat begitu saja. Di sini ada langkah-langkahnya. Dari sekian teknik pembaca, ada teknik SQ3R. Ini sangat cocok digunakan untuk memahami gagasan-gagasan utama dalam sebuah buku. Nah, kita dapat melihatnya ada langkah yang pertama yaitu S atau survei.
Survei atau prabaca dilakukan untuk melihat seluruh organisasi suatu buku secara cepat. Tujuannya untuk mendapat kesan umum atau untuk memperoleh hal-hal menarik dari buku itu. Lebih detailnya, kegiatan survei buku dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Jadi kita sebelum membaca langsung buku tersebut, kita dapat mensurveinya terlebih dahulu dengan langkah-langkah seperti ini, yaitu menelusuri daftar isi, lihat halamannya. Tujuannya untuk mendapatkan keseluruhan organisasi buku. Jadi buku ini isinya apa saja, kita dapat melihatnya di daftar isi, seperti itu. Selanjutnya, membaca kata pengantar. Tujuannya untuk mengetahui permasalahan utama yang dibahas di buku tersebut. Jadi setelah kita melihat atau membaca daftar isinya, kita beralih ke kata pengantarnya. Nah, biasanya di kata pengantarnya ini ada pengetahuan agar kita tahu permasalahan utama yang dibahas di buku tersebut itu apa, seperti itu. Selanjutnya, melihat organisasi bab secara sekilas. Jadi kalian bisa lihat judul-judul bab di dalam buku tersebut. Itu sepertinya dari halaman pertama hingga halaman terakhir. Jadi kan setiap buku ini selalu ada bab-babnya ya. Jadi kalian lihat di bab 1 itu tentang apa, judulnya saja terlebih dahulu, karena ini hanya untuk survei, belum ke membacanya, seperti itu. Selanjutnya yaitu langkah kedua atau key ini yaitu question. Question dalam bahasa Indonesia adalah sebuah pertanyaan. Pada saat melakukan survei, ajukan pertanyaan sebanyak-banyaknya terkait dengan rasa penasaranmu terhadap isi buku. Dengan pertanyaan-pertanyaan itu, proses membacamu menjadi lebih aktif dan lebih mudah menangkap isi cerita yang ada di dalamnya secara mudah. Pertanyaan-pertanyaan itu misalnya sebagai berikut. Ini hanya contoh saja dan kalian dapat mengembangkan lebih banyak lagi pertanyaan yang membuat kalian penasaran akan buku tersebut. Ya, ini ada beberapa contohnya. Bercerita tentang apakah buku itu? Jadi cerita tentang apa di buku tersebut? Apa hubungan judul dengan isi buku? Apa yang sekiranya dibahas dalam buku tersebut? Kemudian, siapakah tokoh yang diceritakan dalam buku tersebut? Yang terakhir ada konflik apa saja yang terjadi dalam buku tersebut. Jadi kalian sebenarnya bisa mengembangkan lebih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya membuat kalian penasaran. Ini hanya contoh saja ya. Selanjutnya ada langkah ketiga yaitu R atau read. Baca buku tersebut bagian demi bagian. Bersamaan dengan itu, carilah jawaban atas pertanyaan yang telah dirumuskan. Nah, jadi sambil kalian membaca, sambil kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah kalian buat sebelumnya. Konsentrasikan perhatian pada bagian bacaan yang dianggap sebagai jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu. Jadi konsentrasi kalian tentu pada jawaban-jawaban yang kalian tanyakan sebelumnya. Perlambatlah kecepatan membaca pada bagian-bagian lain yang dianggap penting atau dianggap sulit untuk dipahami. Nah, sedangkan percepatlah proses membaca pada bagian-bagian yang tidak penting. Jadi, agar cepat dan mudah, kalian bisa mempercepat atau memperlambat membaca pada bagian-bagian tertentu, seperti itu. Kemudian langkah 4, R yang kedua yaitu recite. Setiap selesai membaca suatu bagian, berhentilah sejenak. Cobalah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan atau merenungkan karakter tokoh, konflik, dan hal-hal penting dari setiap bagiannya. Pada kesempatan yang sama, kita juga dapat membuat catatan tambahan seperlunya. Jika masih mengalami kesulitan, ulangi membaca bagian itu sekali lagi. Jadi kalian bisa setelah menemukan jawabannya kembali membacanya jika masih belum kalian pahami, seperti itu. Dan yang terakhir yaitu langkah kelima, R ketiga untuk review atau reflection. Jadi mereview dan juga refleksi atau bercermin.
Nah, setelah selesai keseluruhan dari apa yang harus dibaca, ulangi untuk menelusuri kembali judul-judul dan bagian-bagian penting lainnya. Tahap ini selain dapat memperjelas pemahaman dan apresiasi, juga bermanfaat untuk mendapatkan hal-hal penting yang mungkin terlewat pada langkah sebelumnya. Nah, setelah mereview tersebut, renungkan pula kisah yang dialami tokohnya dengan kehidupan kita sendiri. Kisah-kisah yang ada di dalamnya bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi diri. Dari kisah itu mungkin juga ada yang dapat diteladani dan diterapkan di dalam kehidupan sendiri. Jadi selain ketika kita membaca buku, selain kita menambah lagi wawasan, kita juga harus mengambil nilai-nilai baik yang ada di dalam buku tersebut dengan cara merenungkan atau merefleksikan diri. Nah, begitulah teknik membaca SQ3R atau survey, question, read, recite, dan review atau reflection. Apakah sudah terbayang bagaimana menggunakan teknik tersebut dalam membaca sebuah buku? Jika ada yang masih belum paham, silahkan tanyakan langsung pada Ustazah ya. Untuk melihat pemahaman kalian dalam pembelajaran hari ini ada tugas ya. Pertama, pilih salah satu buku non-fiksi yang kalian miliki. Bisa biografi, kisah nabi, atau sejarah Islam. Yang pokoknya yang ada di rumah kalian. Nah, kemudian terapkan teknik membaca S3R yang telah dipelajari. Kalian kumpulkan pertanyaan dan jawaban yang ada pada langkah key atau question, kemudian ceritakan minimal satu paragraf apa yang dibahas dalam buku tersebut. Jadi pertama kalian bisa mengikuti setiap langkah dari teknik membaca SQ3R. Jadi pada langkah key atau question, kalian buatlah pertanyaan-pertanyaan yang kalian cari juga jawabannya di dalam buku tersebut. Nah, jadi nanti ketika kalian mengumpulkan pada Ustazah, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang telah kalian buat dan juga jawabannya sesuai yang ada di buku yang kalian baca. Nah, selain itu juga kalian buat minimal satu paragraf apa yang dibahas di dalam buku tersebut. Seperti itu ya. Batas pengumpulannya Ustazah tunggu sampai minggu depan saat ada pelajaran bahasa Indonesia lagi ya. Lebih dari itu Ustazah tidak masukkan ke nilai. Jadi lebih cepat lebih baik. Pengumpulannya seperti biasa bisa menggunakan Word atau ditulis tangan. Nah, insya Allah minggu depan kita masih akan melanjutkan pembahasan bab 5 ini untuk bagian B, yaitu menyusun ikhtisar buku non-fiksi. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita. Setelah ini kita akan diskusi di grup Telegram ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.